Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aspek perpajakan, makelar, broker, freelance, ataupun jasa perantara. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Aspek perpajakan untuk makelar, broker, jasa perantara, freelance. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa nama lain. Ya. Apa aja nama lainnya? Nah, kita lihat sama-sama ada marketing, freelance, komisioner, agen pemasaran, tenaga penjualan lepas, penghubung, broker, jasa perantara ataupun reseller dan dropshipper. Definisi dari makelar menurut KBBI, makelar sendiri adalah perantara perdagangan antara pembeli dan penjual, orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Nah, biasanya juga bisa dibilang sebagai pialang. Kemudian, orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi. Nah, ini adalah definisi dari makelar. Kemudian kalau broker sendiri, definisinya dari KBBI, ya, broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli saham dan sebagainya. Seperti contoh cengkau, makelar, pialang. Jadi bisa juga sebagai nama lainnya ya. Cengkau, makelar ataupun pialang. Kemudian kita juga bisa lihat di sini perantara menurut KBBI. Perantara itu siapa sih? Yaitu orang atau negara dan sebagainya yang menjadi penengah dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya atau penghubung dalam perundingan. Nah, ada nama lainnya juga pialang, makelar, calo dalam jual beli dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk freelance menurut KBBI ya bisa juga sebagai tenaga lepas. Nah, tenaga lepas atau freelance di sini yaitu pekerja yang hanya diperlukan sewaktu-waktu bergantung pada ketersediaan pekerjaan. Oke. Nah, sedangkan jasa perantara menurut Forbes Ortex, jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian bidang tertentu dengan mendapatkan imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau nama ya, atas nama orang-orang yang tidak ada kaitan kerja tetap dengan dirinya selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, kewajiban perpajakannya kita lihat di sini. Yang pertama harus daftar, yang kedua hitung, ketiga setor, dan yang keempat adalah lapor. Nah, ketika kita mendaftar, yaitu daftar apa? Daftar NPWP. Nah, NPWP dapat dilakukan secara langsung ke KPP atau KP2KP atau yang terbaru sudah secara elektronik melalui e-registrasi di pajak.co.id. Oke. Kemudian ketika kita sudah mendaftarkan NPWP, maka kita menghitung besarnya penghasilan yang dimiliki oleh profesi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jika kita melihat dari profesi makelar, broker, jasa perantara ataupun freelance, kita lihat di sini omsetnya jika melebihi 4,8 miliar, maka wajib pembukuan, baik orang pribadi maupun badan. Nah, jika sudah melebihi 4,8 M, biasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, kalau dilihat di sini, kita dari sisi laporan keuangan, maka kita melihat peredaran bruto dikurangi dengan biaya-biaya, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, dikali tarif progresif. Jika
wajib pajak secara orang pribadi, kita melihat di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Maka walaupun dia pembukuan, masih ada keuntungannya di sini PTKP-nya karena yang bersangkutan sebagai wajib pajak orang pribadi, ya. Kemudian setelah kita menghitung, ya, kita juga lihat lagi nih omsetnya. Kalau tadi di atas 4,8 M, sekarang jika di bawah 4,8 M. Nah, boleh memilih, ya, mau dia sebagai pencatatan atau tidak pembukuan. Nah, dari peredaran brutonya, cara menghitungnya adalah peredaran bruto dikali dengan norma perhitungan penghasilan neto. Dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan Per 17/PJ/2015, maka dari hasil perhitungan peredaran bruto dikali norma, maka akan mendapatkan penghasilan bersih. Nah, dari penghasilan bersihnya dikurangin dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jangan lupa, PTKP harus melihat dari kondisi kini dari wajib pajak, ya. Jika status dari wajib pajak tersebut telah mengalami perubahan, maka PTKP akan berlaku di awal tahun berikutnya. Nah, setelah kita melihat PTKP, maka dikalikan dengan tarif progresif pasal 17, 5, 15%, 25%, dan 30%. Oke, jika omset di bawah 4,8 M, nah, wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto kepada DJP, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Oke, jika menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka harus dikelompokkan menurut wilayah. Nah, ada beberapa wilayah yaitu 10 ibu kota provinsi yang terdiri dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Nah, daftar persentase norma perhitungan penghasilan neto dengan kata kunci makelar, broker, perantara, dan agent. Nah, maka kalau dilihat di tabel di sini, maka kita akan mendapatkan kata kunci yang paling tepat untuk makelar, broker, perantara, dan agent adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak. Di mana kelompok ini mencakup usaha agent yang menerima komisi, perantara atau makelar, pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang, dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain. Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau transaksi perusahaan untuk keperluan yang penting, termasuk internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil, dan barang setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam, dan industri kimia termasuk pupuk, makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki, dan barang dari kulit, kayu-kayuan, dan bahan bangunan, mesin termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furniture, barang keperluan rumah tangga, dan perangkat kelas. Kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor dimaksudkan dalam golongan 451 sampai dengan 454. Nah, di sini ada beberapa tarif yang tadi sudah disebutkan ya, karena dia berdasarkan wilayah, maka di sini ada 25%, 20%, dan 20%. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like,
subscribe, and share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari MC Consulting.